Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Semoga antum semuanya sehat walafiat. Tapi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu pertemuan yang ke-20. Kita akan bahas tentang faslun fi ma yukrahu fis sholati. Pasal bab yang membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan, yang dibenci di dalam sholat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-khusyu'u fi salati, khusyuk di dalam salat itu artinya, maknanya adalah hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala, yaitu hadirnya hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan khusyuk ya ketika hati itu hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahdiran liqurbihi, yaitu dengan menghadirkan hati itu untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa dampaknya, apa hasilnya ketika hati itu sudah dekat dengan Allah, hadir di hadapan Allah, fayaskunu lidzalika qalbuh, maka hati tersebut akan tenang. Wa tatma'innu nafsuhu, dan jiwa pun juga tenang. Wa taskunu harakatuhu, dan gerakannya pun juga tenang. Wa yaqillu iltifatuhu, dan akan sedikit menolehnya. Muta'addiban baina yaday rabbihi, dan akan mempunyai adab, punya etika, akhlak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatihi, dan juga akan hadir, hati itu akan hadir memahami semua apa yang dia ucapkan di dalam salat dan juga apa yang dilakukan di dalam salatnya. Min awali salatihi ila akhirihi, dari awal salat sampai akhir salat. Maka ketika hati sudah demikian, yaitu hadir di hadapan Allah, maka fatantafi bidzalika alwasawisu wal afkaru radiyatu, maka akan hilanglah was-was ketika sholat dan juga pikiran-pikiran yang jelek, yang buruk, yang akan mengganggu sholat. Wa hadza ruhus sholati wal maqsudu minha, dan inilah yang dikatakan atau dinamakan dengan ruhnya sholat. Jadi inilah ruh dan maksud daripada sholat. Wa huwa alladhi yaktubu lil 'abd, dan inilah yang Allah tulis untuk hambanya. Fas-shalatul lati la khusu'a fiha wa la khudura qalbi wa in kanat mujzi'atan musaban 'alaiha fa inna as-sawaba 'ala hasbi ma ya'kilul qalbu minha. Bahwasanya salat yang tidak ada rasa khusyuk di dalamnya dan juga tidak ada kehadiran hati di dalamnya, wa in kanat mujzi'atan musaban 'alaiha, walaupun salat tersebut itu adalah cukup dan juga Allah berikan pahala dari salat tersebut, akan tetapi fa inna sawab, maka sesungguhnya pahala itu ala hasbi ma ya'kilul qalbu minha, itu adalah tergantung dari hati yang paham, yang mengerti tentang salat tersebut. Dalam arti ketika hati itu khusyuk, hadir di hadapan Allah, maka ya pahalanya akan semakin besar. Jadi semakin hati itu semakin hadir di hadapan Allah, khusyuk di hadapan Allah, maka pahalanya akan semakin besar. Kemudian qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yanha ta'ala ibadahu al-mu'minina an yaqrabus salata wa hum sukara. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hambanya orang-orang yang beriman mendekati salat
dalam keadaan mabuk. Jadi orang yang mabuk tidak boleh mendekati sholat. Hatta ya'lamu ma yaqulun, sampai mereka paham mengerti apa yang mereka ucapkan. Baik, perhatikan wahada samil qurbani mawadhi'is sholati kal masjid. Dan larangan ini pun juga mencakup yaitu dekat dengan tempat sholat, yaitu masjid. Maka orang yang mabuk pun juga dilarang untuk mendekati masjid. Fa'innahu la yumkinu sakranu min dukhulihi, karena orang yang mabuk tidak akan mungkin masuk ke dalam masjid. Kemudian wasyamilun li nafsis sholati, dan larangan ini pun juga mencakup untuk sholat itu sendiri. Maka fa'innahu la yajuzu lis-sakrani sholatun wala ibadatun. Maka tidak boleh bagi orang yang mabuk itu untuk melakukan sholat dan juga melakukan ibadah. Kenapa orang yang mabuk tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah? Liftilati aqlihi wa adami ilmihi bima yaqul. Karena orang yang mabuk itu adalah akalnya sudah tercampur. Dan juga adamu ilmi, akalnya itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi orang yang mabuk itu, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, maka orang tersebut tidak paham. Walihada haddada ta'ala dzalika. Nah, maka oleh karena itu Allah mengancam hal yang demikian, wa ghayyahu, dan menganggapnya sesat, ila wujudil ilmi, yaitu kepada tidak adanya ilmu, bima yaqulu sakron, dari apa-apa yang diucapkan oleh orang yang mabuk. Jadi ya Allah menghukumi apa-apa yang diucapkan oleh orang yang mabuk itu ya tidak ada ilmu di dalamnya. Jadi orang tersebut ya nggak akan paham dengan apa yang dia ucapkan. Sehingganya apa yang diucapkan oleh orang yang mabuk tersebut ya tidak dianggap. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan, wahadihi al-ayah al-karimah, ayat ini mansukhatun bitahrimil khamri mutlaqan, adalah dihapus dengan diharamkannya khamar secara mutlak. Jadi ayat tersebut adalah sudah dihapus oleh Allah dengan ayat yang mana? Yaitu dengan ayat pengharaman khamar secara mutlak yang nanti akan kita sebutkan. Fa innal khamra fi awalil amr, karena khamr pada waktu awal pertama kali kana ghaira muharramin, adalah belum diharamkan, masih halal, masih boleh. Jadi pada awalnya dulu ya pada zaman Rasul, khamr itu masih boleh, tidak dilarang, tidak diharamkan. Kemudian summa innallaha ta'ala arada li ibadihi bitahrimihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada hamba-hambanya bitahrimihi dengan keharamannya dari khamr tersebut, biqaulihi dengan firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, jadi mereka bertanya tentang khamr dan maisir, katakan bahwasanya di dalam khamr dan juga judi itu ada dosa besar dan juga ada manfaatnya. Dan dosanya, mudaratnya adalah lebih besar dari manfaatnya. Maka dari sini perhatikan, khamr ya masih dikatakan ada manfaat dan ada mudaratnya, tetapi mudaratnya adalah lebih besar dari manfaatnya. Jadi belum diharamkan secara mutlak. Baru di ayat yang selanjutnya, summa innahu ta'ala nahahum 'anil khamri inda huduris sholati kama fi hadhihi al-ayah. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin dari khamr ketika mereka akan mengerjakan sholat atau ketika mereka akan hadir untuk mengerjakan sholat, kama fi hadhihi al-ayah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat
yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kemudian perhatikan summa innahu ta'ala haramahu 'alal itlaqi fi jami'il awqati. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara mutlak di semua waktu. Yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, berhala, itu adalah suatu hal yang buruk, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, perhatikan, wa ma'a hadza fa innahu yastaddu tahrimuhu waqtu khuturis salati litadammunihi hadhil mafsadatil 'azimah. Dengan demikian, maka pengharaman khamr itu akan semakin keras atau semakin diharamkan ketika waktu hadirnya sholat. Kenapa? Karena khamr itu mencakup di dalamnya mafsadat ataupun keburukan ataupun kemudaratan yang sangat besar. Ba'da khusuli maksudi salati alladhi huwa ruhuha wa lubuha, setelah adanya maksud daripada salat, yaitu ruh daripada salat, wa lubuha, dan juga isi daripada salat, bahwa al-khusu' wa khudur al-qalbi, yaitu khusyuknya dan hadirnya hati. Jadi inti ruh daripada salat itu adalah khusyuk dan hadirnya hati. Nah, maka khusyuk dan hadirnya hati itu ya tidak akan mungkin bisa diperoleh bagi orang yang mabuk, bagi orang yang teler dengan khamr. Tidak mungkin dia akan bisa khusyuk, dan juga tidak akan mungkin dia bisa menghadirkan hatinya di hadapan Allah. Fa innal khamra, karena khamr, sesungguhnya khamr itu yuskiru al-qalba, yaitu memabukkan hati, wa yasud an dzikrillah wa anis shalah, dan juga menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan mengerjakan salat. Wa yu'khadhu minal makna, maka terambil dari makna ini adalah man udkhuli fis salati fi halin nu'asi al-mufrid. Maka masuk ke dalamnya adalah dilarang untuk mengerjakan sholat bagi orang yang mengantuk yang luar biasa. Jadi ngantuknya sudah berlebihan. Alladzi la yus'iru sahibuhu bima yaqulu wa yaf'al. Yaitu orang tersebut tidak paham, tidak mengerti apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan. Jadi ketika seseorang yang ngantuk sampai yang demikian ini, yaitu apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, dia tidak paham, maka ya sebaiknya jangan sholat dulu, istirahat terlebih dahulu. Bal la'alla fihi isaratun ila annahu yanbaghi liman arada as-salata an yaqra'a anhu kulla saghilin yuzhilu fikrahu kamudafa'atil ahbasan wa tawakkuk li ta'amin. Dan justru ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya seseorang itu yang bagi seharusnya bagi orang yang akan melakukan sholat, mengerjakan sholat, an yaqta'a, menghilangkan, memutuskan segala hal yang menyibukkan pikirannya. Seperti apa? Kamudafa'atil ahbatsain, seperti menahan air kencing dan juga buang air besar. Tawakkuk di ta'am, dan juga orang yang ingin mencicipi makanan. Maka hal-hal ini kan akan menyibukkan dia. Maka sebaiknya dihilangkan terlebih dahulu baru mengerjakan sholat. Kemudian perhatikan, an Aisyah ummil mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhabu anhu an-naum, telah hilang darinya ngantuk,
fa inna ahadakum idza shalla, sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila salat bahwa na'isul, sedangkan dia adalah orang yang mengantuk, la yadri, maka dia tidak akan paham, la'allahu yastaghfiru fayasubba nafsahu, mungkin dia menginginkan adalah dengan apa? Mungkin dia ingin menginginkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, akan tetapi apa yang terjadi, fayasubbu nafsahu, maka dia mencela dirinya sendiri. Ya, karena dia saking ngantuknya, sehingga tidak paham. Dia inginnya adalah beristighfar, tetapi kenyataan dia malah justru mencela dirinya sendiri. Kemudian catatan kaki yang kedua, an Abi Harzata, langsung saja di matan hadisnya, kunna inda Aisyata, kami berada di sisi Aisyah, faji'a bi ta'amiha, maka didatangkan makanan dari Aisyah. Faqama al-Qasim, kemudian Qasim berdiri, yusolli, kemudian dia sholat. Faqalat, maka Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yusolli bihadratit ta'am, tidak ada sholat ketika dihadirkan makanan, wala huwa yudafi'uhu al-ahbasan, dan juga tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan buang air besar dan juga air kecil. Kenapa demikian? Karena hal-hal yang demikian ini akan membuat orang tersebut sibuk, pikirannya tersibukkan, sehingga dia tidak akan bisa khusyuk di dalam sholat. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.